ini saya ambil 3 contoh, yang nanti sebenarnya kita akan menjelaskan ada satu perbedaan, dalam dalam peristilahan di dalam perkembangan terakhir art history secara 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 umum gitu. Ada buku-buku yang terbit terakhir gitu ya, yang tipikalnya itu seperti ini, Seven Days in the Art World gitu, atau 33 artis, tiga act atau 3 action segala macam, A Year in the Art World. Itu isinya sebenarnya cerita tentang, biografi seniman, sedikit gosip tentang kehidupan mereka, kemudian tentang market, kemudian tentang galeri. Ya, kalau Sarah Tonton itu khas sekali, dia tentang klaster-klaster dalam dalam, dunia seni rupa kontemporer, art fair, bienal, dan gosip di antara itu penting sekali. Dan itulah yang membuat buku-buku semacam ini sekarang berkembang menjadi laris. Saya baca Sarah Tonton itu sampai tamat ya, waktu di Bandung, udah lama sekali. Saya beli pertama kali waktu di Bandung, dan wah ternyata ada perubahan ya. Apakah itu art history ya? Itu art history juga. Cuma nanti kita akan lihat perbedaannya. Yang tadi saya sebut itu, ya, Sarah Tonton atau si Matthew Israel, itu yang disebut oleh Wilfried van Dam ini, Van Damme ini, dalam Art History in Global Frame, ya, saya kutip dari situ, itu yang namanya Global Art History. Itu satu studi tentang kekinian gitu, bagaimana seni itu tersebar secara global dalam fenomena kontemporer gitu ya. Itu yang disebut global art history. Jadi kalau nanti Anda ketemu buku-buku yang klaimnya global art history, dengan pendekatan global dan sebagainya, itu seringkali recent fenomena gitu, fenomena terkini dari satu perkembangan dan bagaimana dia tersebar, dan bagaimana seni kemudian, gagasan seni dan seniman itu tersebar di sana. Nah, yang akan kita bahas di sini adalah yang versi yang sangat, konservatif sebenarnya. Itu yang kita ajarkan di kampus, yang sangat konservatif biasanya, yaitu world art history. Itu satu studi tentang berbagai produk atau artefak gitu yang diproduksi dari berbagai kebudayaan, dari zaman dulu sampai hari ini, gitu ya. Kalau yang global itu biasanya ya dia akan, siapa namanya, dia akan lebih seniman mutakhir gitu ya, atau siapalah misalnya ini siapa sih, si ini itu yang terkenal banget, mmm, siapa nih yang kemarin terkenal, langsung fenomena mutakhir yang dia dia bahas gitu, atau Sarah Tonton langsung, Arve terakhir yang dia bahas. Itu juga artistry dengan kategori saya bukan agak, saya pakai Wilfried ini, pembagian, versi Wilfried van Damme ini saya kira cukup, buat saya pribadi ya membuka membuka perbedaan itu secara secara lebih jernih. Oh, kalau begitu kita ngeliatnya seperti itu sekarang. Oke. Nah, presentasi, hari ini sekali lagi bukan global art history. Kenapa? Saya tidak ingin mencampur itu karena memang setelah saya pelajari sendiri, itu harus harus itu bingkainya itu khusus sekali untuk pendekatannya gitu ya. Eee, Perspektif-perspektif dalam, atau pendekatan-pendekatan dalam seni rupa kontemporer itu penting untuk kita pahami terlebih dahulu, sebelum kita nanti masuk ke dalam kancah global art history tersebut. Itu lebih berbeda lagi nanti dengan, yang versi konvensional yang tadi saya sebutkan, itu world art history. Nah, saya akan pakai bukan pendekatan, saya akan pakai buku James Elkins ini, Stories of Art ini untuk presentasi kita hari ini. Jadi sebenarnya presentasi ini, isinya adalah bukunya James Elkins, kira-kira begitu. Cuma di beberapa bagian, di beberapa tempat ada penambahan-penambahan dari beberapa sumber, kira-kira begitu. Dan kenapa Elkins ini penting, ya, kenapa Elkins ini penting buat saya pribadi? Karena seperti yang kita lihat tuh di belakang bukunya, itu dia 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 mencoba melihat kembali bahwa kalau kita bicara art history sebenarnya itu naratornya, sedang membicarakan suatu narasi tunggal gitu ya, yaitu tadi, North Atlantic itu, tanpa menyisihkan waktu atau memberi ruang, dan tempat bagi seni-seni di luar North Atlantic atau di luar barat.
Sehingga penggunaan kata story atau history itu selalu tunggal, gitu ya. Itu sebenarnya menunjuk ala gampangnya Barat itu sendiri gitu. Klaim Elkins adalah bahwa bukankah ada cerita-cerita lain gitu ya yang entah itu berlangsung secara paralel dengan yang si Barat itu atau dia berlangsung apa namanya tidak paralel tapi mungkin berlangsung di setelah kemudian. Bukankah banyak cerita-cerita di dunia ini yang memang eh, juga berhubungan dengan seni? Bukankah itu juga punya hak suara atau punya hak untuk bersuara gitu ya? Dan ya, ya itu adalah bagian dari cerita itu sendiri. Ya, jadi harusnya jamak dong gitu. Jadi dia sebenarnya agak melesetin Ernst Gombrich, Story of Art, buku yang sangat terkenal. Nah ini ya buku. Nanti kita bahas ini juga dia buku dia plesetin ini sebenarnya dia kayaknya gemes banget sama si Gombrich sehingga dia pakai stories of art gitu ya. Jadi cerita-cerita banyak cerita dalam seni. Yang nanti emang dibuktikan di buku ini dan bagaimana argumen-argumen dia dibangun untuk apa namanya bukan membela lah terlalu heroik dia nggak suka gitu untuk apa namanya melihat memaparkan itu secara lebih luas.